Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor pendorong atau pendukung proses Islamisasi di Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD. Sebelum kita masuk kepada videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulian Gusmita dengan NIM 2205113274. Baik, pada video kali ini tentang faktor pendorong atau pendukung proses Islamisasi di Indonesia, saya akan membahas 3 topik. Apa saja yang ketiga itu? Yang pertama, saya akan membahas apa itu Islamisasi. Yang kedua, penyebarannya. Dan yang ketiga ada faktor pendorong Islamisasi. Baik, kita masuk pada topik yang pertama, apa itu Islamisasi? Sudah saya tampilkan pada PPT, bahwasannya Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Artinya, dengan Islamisasi, ilmu umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya sesuai dengan fitrahnya sebagai umat Islam. Baik teman-teman, pengertian Islamisasi ini saya dapat dari sumber e-jurnal Stitau. Baik, yang kedua penyebarannya. Kita akan membahas sedikit saja dari penyebaran Islamisasi ini sebelum kita masuk pada topik pertamanya, yaitu tentang faktor pendorong atau pendukung proses Islamisasi di Indonesia. Mengenai penyebaran, untuk proses Islamisasi dan penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Kita masuk pada slide berikutnya, faktor pendorong Islamisasi di Indonesia. Sesuai dengan judul video ini, saya akan meringkas untuk teman-teman semua apa saja sih faktor pendorong Islamisasi di Indonesia itu. Yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis. Indonesia terletak pada posisi strategis pelayaran internasional yang memungkinkan terbukanya berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Islam lewat para pedagang dan saudagar yang sebelumnya sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Dari interaksi dan komunikasi tersebut, perlahan muncul kesempatan terjadinya proses Islamisasi antara pedagang Muslim dengan warga pribumi. Pedagang mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit ajaran Islam ketika melakukan kontak perdagangan. Baik teman-teman, itulah mengapa letak Indonesia yang strategis menjadi salah satu faktor pendorong Islamisasi di Indonesia. Baik, kita masuk kepada faktor pendorong Islamisasi di Indonesia yang kedua, yaitu syarat masuk Islam yang mudah. Untuk masuk Islam, seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tidak juga harus menyiapkan berbagai upacara yang dikhususkan untuk berganti keyakinan menjadi Islam. Syarat masuk Islam sangat mudah sekali, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang layak untuk disembah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seseorang sudah resmi dinyatakan masuk Islam. Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara juga penuh dengan kedamaian. Ajaran Islam tidak bersifat memaksa dan fleksibel terhadap seluruh aspek kehidupan. Agama Islam juga tidak menerapkan sistem kasta yang membeda-bedakan setiap umatnya. Orang yang beragama Islam memiliki kedudukan yang sama di mata Islam. Masuk faktor pendorong yang ketiga, yaitu raja dan politik kerajaan. Raja menjadi salah satu faktor pendorong proses Islamisasi di Indonesia karena mereka ikut mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Sebagaimana yang diketahui, seseorang raja mempunyai kedudukan tinggi dan terpandang di mata para rakyatnya. Seseorang yang memiliki pengikut seperti raja akan mudah memberikan pengaruh bagi orang yang mengikutinya. Perkataan raja adalah perintah yang harus dilaksanakan. Setiap perkataan raja juga pasti akan dituruti oleh bawahannya. Jika seorang raja memeluk agama Islam, maka otomatis sebagian besar rakyatnya juga akan mengikuti raja dengan ikut pula masuk agama Islam secara bersamaan. Semakin banyak para penguasa atau petinggi kerajaan sebagai orang Islam, maka semakin lama kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam. Dengan terbentuknya kerajaan Islam akibat proses Islamisasi Indonesia, maka kekuasaan kerajaan Islam juga akan semakin besar.
Baik, kita masuk slide selanjutnya, faktor pendorong Islamisasi di Indonesia. Masih membahas tentang faktor pendorong Islamisasi di Indonesia. Yang keempat ada pernikahan pribumi dengan pedagang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya faktor pertama pendorong Islamisasi di Indonesia tadi yaitu Indonesia sebagai negara yang strategis memiliki jalur perdagangan internasional di mana banyak pedagang yang singgah ke Indonesia. Di sini juga memicu pernikahan pribumi dengan pedagang. Setelah interaksi pada kontak-kontak perdagangan, para pedagang dan saudagar muslim mulai mengakrabkan diri dan menyebar ke daerah-daerah setempat. Mereka tinggal dan menetap untuk waktu yang lama dan bertemu banyak warga pribumi. Banyaknya interaksi yang terjadi semakin membuat warga pribumi tertarik akan ketampanan dan kewibawaan para pedagang Islam. Maka jika wanita pribumi ingin menikah dengan para pedagang muslim, ia harus terlebih dahulu menunjukkan syarat untuk masuk Islam serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari pernikahan tersebut akan muncul peluang besar lainnya, generasi-generasi yang diberikan nafas Islam dan akan menyebarkan agama Islam di Indonesia secara lebih luas. Jadi pernikahan pribumi dengan pedagang ini menjadi salah satu tonggak penting terjadinya Islamisasi di Indonesia. Baik, kita lanjut pada faktor yang terakhir, peran ulama dalam berdakwah. Selain pedagang, peran ulama juga berpengaruh besar dalam proses mudahnya penerimaan Islam di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penyebaran dakwah yang dilakukan para ulama di Nusantara. Para ulama mengambil peran untuk memasuki kerajaan dengan cara menjadi pembimbing penasehat kerajaan. Tak hanya itu, para ulama juga membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang islami di lingkungan kerajaan. Salah satu contohnya lembaga pendidikan adalah pesantren. Para ulama menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui wadah pendidikan sebagai jalan Islamisasi agar terciptanya generasi Islam yang mampu melanjutkan dakwah Islam di Indonesia. Baik teman-teman, telah sampai pada akhir dari pembahasan saya kali ini. Saya akan menarik kesimpulan ada 5 faktor pendorong Islamisasi di Indonesia yang saya paparkan. Yang pertama ada letak Indonesia yang strategis, yang kedua mudahnya cara untuk masuk Islam, yang ketiga faktor raja dan kerajaan, yang keempat ada pernikahan pribumi dan pedagang, yang kelima karena faktor dakwah dari para ulama. Jadi penjelasan tersebut saya dapat sumbernya dari e-jurnal Unis dan saya berharap semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Jika saya ada salah kata dan salah penjelasan atau salah pemahaman, saya minta bimbingan dari dosen pengampu maupun dari teman-teman yang berintelektual. Baiklah, salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.